Ya, Mariska sudah ada ya, dan semuanya ya pertanyaan Mariska, apakah ada pertimbangan lain? Pertimbangannya dengarkan, Pak Harto dan Amerika tidak suka komunis. Pikirannya Mariska, kalau Timor Timur yang dekat sekali, bahkan memang masih sebenarnya wilayah Indonesia, sebenarnya wilayah Nusantara itu komunis, itu bisa jadi besok-besok Indonesia pun akan terpengaruh komunis. Itulah yang nggak diinginkan oleh Pak Harto. Ada efek dominonya di sini, di situ. Timor Timur komunis mungkin akan terjadi hubungan dagangkah, hubungan apakah dengan Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia akhirnya terkena cipratan komunis. Berkebetulan sehati dengan Amerika, Amerika mendukung untuk dirangkulnya Timor Timur, akhirnya Pak Harto punya jalan mulus untuk memasukkan Timor Timur ke Indonesia. Begitu Mariska. Jadi nggak serta-merta hanya pikiran Amerika tok, tapi sama-sama berpikiran nggak mau kena komunis, jadi mending diambil di Pancasilakan. Dan alhamdulillah pada waktu itu, alhamdulillah ya, didukung oleh Amerika. Kemudian kamu akan bertanya lagi, tapi kenapa tiba-tiba kok Timor Timur juga ingin ingin pisah? Karena masih jejak Fretilin itu masih kuat, masih ingin independence. Dan ternyata Fretilin pada waktu itu sudah tidak komunis lagi, mereka benar-benar sudah demokrasi. Itulah mendua hatinya si Amerika. Didukunglah oleh Amerika karena sudah demokrasi. Biar Timor Timur tidak ada di Indonesia, berdiri sendiri. Itu Kang Neng. Menguntungkankah Timor Timur bagi Indonesia? Enggak terlalu. Karena apa? Ketika Timor Timur sudah masuk wilayah kita, 40% RAPBN untuk Timor Timur, 60%-nya untuk seluruh wilayah Indonesia. Dibuatlah perguruan tinggi, dibuatlah puskesmas, dibuatlah gedung-gedung pemerintahan, dokter-dokter Jawa, maksudnya dokter-dokter dari Pulau Jawa ya, bidan-bidan, guru-guru, semua dikesanakan untuk membangun Timor Timur. Tapi karena masih kuatnya Partai Fretilin yang ingin independen, yang kemudian didukung oleh Amerika karena ini sudah demokrasi, makanya akhirnya benar-benar ingin bebas. Dan itu jatuh pada masa Habibie. Oke, ada pertanyaan di sini. Makasih ya Mariska ya. Jadi tidak hanya dari Amerika saja, tapi karena pemikiran Soeharto takut efek domino komunis akan masuk ke Indonesia. Ya, masih ingat ya tokohnya Sanana Gusmao yang sekarang menjadi, udah diganti. Awalnya dialah yang kemudian menjadi presidennya. Jadi awalnya daerah kita, akhirnya kalau kita ke Timur Timur menjadi luar negeri. Itulah ya. Ini nanti ada pada masa Habibie. Kang, 20 tahun Timor Timur ada di kita, bersama-sama di kita, tapi pada masa Habibie kemudian keluar. Nah, nanti inilah yang membuat Habibie tidak panjang menjadi presiden karena banyak orang yang kecewa dengan keluarnya Timor Timur. Nanti kita ke Habibie dulu ya, nanti kamu boleh bertanya lagi ya. Kalau pas ingat, oh ya ingin tanya ini, boleh seperti kemarin lagi, jadi dibahas nanti seperti tadi Ibu bahas yang pertanyaan Alifian. Oh ya, kemarin juga Gari nanya ya, Gari ya, ntar Gari. Ntar Ibu bahas lagi Gari. Nah, akhirnya dengan melakukan operasi Seroja, Timor Timur bisa berintegrasi dengan Republik Indonesia. Oh, ini tadi udah ya, jadi provinsi yang ke-27. Nah, sekarang kita ke masa pemerintahan Habibie. Gari kemarin bertanya begini, kalau yang di Myanmar apakah itu sama Bu dengan dwi fungsi ABRI ya? Nah, itu beda Gari ya. Kalau
Dwi fungsi ABRI, pemerintahanlah yang mengadakan. Ya, tapi kalau yang di Myanmar ada dua kelompok tentara. Ada tentara yang pro terhadap pemerintah dan ada tentara yang tidak pro. Yang melakukan kudeta adalah pemerintahan yang tidak pro. Jadi beda dengan difungsikannya si para tentara, ya. Kemudian sedikit lagi Bian. Ini hanya pengetahuan umum saja. Bian itu melihat di medsos banyak sedang booming lagu Genjer-Genjer. Genjer-Genjer ini apakah lagunya Jepang, apakah lagunya komunis, identik dengan komunis, atau identik dengan kedatangan Jepang? Dengarkan, Bian dan semuanya jadi tahu, ya. Jadi lagu Genjer-Genjer ini itu kalau kamu baca, kamu lihat syairnya, teksnya itu menggambarkan betapa susahnya orang-orang kita pada waktu itu. Pada waktu kedatangan Jepang. Jadi M. Arif itu nulisnya waktu kedatangan Jepang. Kok beda banget ketika kita dijajah oleh Belanda masih bisa makanlah apa adanya, tapi di Jepang sulit makan. Nah, kebetulan setelah Jepang selesai, kemudian masuk G30 SPKI, ingin menggambarkan kembali betapa susahnya manusia Indonesia, didengungkan kembali lagu Genjer-Genjer. Jadi itu untuk menggambarkan masyarakat bawah, nggak bisa apa-apa. Karena PKI merangkulnya masyarakat bawah. Jadi Bian, pertanyaannya, Genjer-Genjer itu adalah lagu dibuat pada masa pemerintahan Jepang, tapi kemudian dipopulerkan lagi untuk mengidentikan masyarakat bawah oleh PKI. Jadi orang-orang akan merasakan bahwa oh iya, kita ini harus berkumpul karena kita ini rakyat bawah. Ya udah, kita punya pemimpin yang akan membuat rasa di Indonesia, yaitu komunis. Jadi akhirnya lebih identik ke komunis. Begitu ya Bian ya. Nah sekarang kita ke Habibie lagi ya. Nanti kamu boleh bertanya seperti ini lagi, nanti Ibu akan bahas kembali ketika kita Zoom. Nah, Habibie ini membentuk kabinet reformasi. Ibu ingatkan, kalau ditanya, mengapa Habibie bisa naik? Apa payung hukum Habibie bisa menjadi presiden? Payung hukumnya adalah pasal 8. Apabila presiden halangan sampai mangkat, digantikanlah oleh Habibie. Nyimas, muluskah Habibie memerintah? Enggak. Nanti ada peristiwa lagi 13 November. Ibu ingatkan ya. Soeharto turun, ada peristiwa Trisakti 12 Mei. 13 Mei-nya kerusuhan, 12 Mei-nya Trisakti. Nanti ketika Habibie memerintah, ada peristiwa kerusuhan lagi yang jilid 2, 13-14 November. Karena apa? Masyarakat tidak percaya kepada Habibie karena dia orangnya Pak Harto. Dia orang Orde Baru. Dia kepanjangan Orde Baru. Walaupun Habibie sudah membuat sedemikian rupa, terbukanya orang masih nggak percaya. Bahkan Habibie diprotes suruh turun karena mereka hanya melihat pasal 9. Apa itu pasal 9? Bahwa seorang presiden resmi apabila dilantik oleh MPR. Jadi ini orang yang mengada-ngada. Sahnya pasal 8. Karena apa? Kan belum ada pemilu. Pasal 9 terjadi kalau ada pemilu kan? Nah, jadi itulah kehidupan masa pemerintahan Habibie yang orang-orang masih tidak percaya sehingga terjadi kerusuhan kembali. Kita lihat ya bagaimana pemerintahannya ya. Dalam kabinet formasi, para menteri berasal dari wakil berbagai kalangan seperti kalangan LSM diambil, partai politik diambil, dan masih banyak lagi. Kabinet ini mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai perubahan, khususnya dalam mengatasi krisis. Situasi tersebut mengharuskan pemerintah reformasi untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan,
Untuk itu diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Nah, apa sih itu reformasi? Mengubah ketatanan yang lebih baik. Ya, jadi reformasi itu mengubah ketatanan yang lebih baik, ya. Nah, kita lihat apa prestasi dari Habibie. Dalam kurun waktu setahun, 1998-1999, Habibie sudah melakukan kebebasan pers. Undang-Undang nomor 12/1982 dicabut, boleh bicara apapun. Pasal 28 itu pun bebas berkumpul, berserikat. Itu udah satu kebagusan, sudah hal yang paling baik. Beda sekali, kontradiksi sekali dengan masa pemerintahan Pak Harto. Pelepasan para narapidana politik, masih ada Pak Harto. Kalau Habibie sebagai kepanjangan tangan dari Pak Harto, nggak mungkin dia melakukan ini. Pelepasan para narapidana politik. Ada M. Pakpahan, maaf, bukan Mangatas ya, tapi Mokhtar Pakpahan. Dia adalah aktivis buruh. Jadi dia dianggap orang yang berbahaya. Makanya kemudian pada masa Pak Harto dihukum. Nah, pada masa Habibie memerintah langsung dikeluarkan. Bambang Sujatmiko, Subandrio, 32 tahun mendekam di penjara. Ingat Subandrio kan ya? Wakil Perdana Menterinya Pak Karno kan ya? Baru dikeluarkan setelah Habibie yang memerintah. 32 tahun lamanya dia mendekam. Pius Lustrilanang, Kang, kalau ada orang yang bilang, nggak ada itu Petrus, ini buktinya. Pius ini aktivis yang sering mengkritik, akhirnya dia sempat hilang. Ya, nah kemudian akhirnya dipenjarakan, nah kemudian dilepas pada masa Habibie. Sri Bintang Pamungkas, ini juga orang yang selalu mengkritik Pak Harto, dipenjarakan, kemudian dikeluarkan pada masa Habibie, dan masih banyak lagi. Kebebasan mendirikan partai politik, IPA 3, kalau pada masa Pak Harto 3 partai politik, nanti di masa Habibie ada sampai 110 partai politik. Tapi yang bisa ikut pemilu 48 yang memenuhi syarat. Kemudian penyelenggaraan sidang istimewa MPR 10-13 November. Inilah nanti yang akan terjadi kerusuhan babak 2 ya, karena ketidakpercayaan terhadap Habibie. Nah, penyelenggaraan sidang istimewa ini 10-13 November ini menghasilkan 12 ketetapan. Kita lihat ya. TAP MPR nomor 998 mencabut TAP MPR nomor 4 GBHN. Jadi GBHN, garis-garis besar haluan negara, itu tidak ada lagi. Mulai zaman Habibie GBHN tidak ada. Padahal dulu presiden bagaimana memerintah melihat jadi rambu-rambunya ada di GBHN. Nah, ini tidak adakan. TAP MPR nomor 10 itu tentang pokok-pokok reformasi. TAP MPR nomor 11 itu tentang KKN. Negeri kita bebas dari KKN itu TAP MPR nomor 11. Tapi coba kamu lihat sampai saat ini masih aja ada kan ya. TAP MPR nomor 12 pencabutan hak prerogatif presiden. Kemudian jadi tidak ada hak istimewa presiden itu ya. TAP MPR nomor 13 tentang pembebasan masa jabatan maaf, ini bukan pembebasan ya, tapi pembatasan ya. IPA 3, kalau dulu Presiden Pak Harto sampai 5 kali ya, karena tidak dibatasi. Nah, TAP MPR 13 membatasi sampai 2 kali pemerintahan. Besok udah nggak boleh mencalonkan diri lagi. Ini tulis siap nanti pembatasan ya. 15 tentang otonomi daerah, hasilnya kita warga Banten dulunya adalah warga Jawa Barat ya. TAP MPR nomor 16 tentang demokrasi ekonomi, 17 tentang hak asasi manusia, TAP 18 mencabut tentang TAP nomor 2 tentang P4. Jadi yang namanya P4 udah nggak ada lagi. Indoktrinasi Pancasila itu udah nggak ada lagi. Ya. Ini nanti kamu hafalkan ya, minggu depan di ulangan ada. Toh
kemarin ketika kamu membuat GCR2 pun sudah ada kan ya ini ya. Jadi Ibu akan ngambil di soal-soal yang kemarin supaya nilai kamu bagus. Nah, kemudian pemilu 7 Juni 1999, program rekapitulasi perbankan, kemudian pemisahan kepolisian dari ABRI. Jadi sekarang TNI dan kepolisian. Kalau dulu kan awalnya ABRI aja semuanya. Sekarang pada masa Habibie dipisahkan antara polisi dengan TNI. Jadi namanya nggak ABRI lagi. Pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak karena lepasnya Timor Timur. Pada masa pemerintahan Habibie terselenggara pemilu 7 Juni, kemudian tadinya 110 partai, tapi kemudian ada 48 partai yang bisa ikut. Kemudian dilaksanakan sidang umum MPR yang diikuti oleh berapa orang tadi? Dengan komposisi 500 anggota berasal dari DPR. Kamu baca sendiri. Kemudian penyusunan anggota MPR ini menghasilkan 11 fraksi. Nah, Kang Neng, untuk nanti menuju pemerintahan Gus Dur ya, Ibu hanya ngasih gambaran saja ya. Bentar, berapa menit lagi? Walah, 5 menit lagi. Bentar, ini untuk menuju Gus Dur saja ya. Setelah Habibie yang selalu dihujat karena dia disebut sebagai kepanjangan tangan dari Orde Baru, kemudian Habibie bisa melakukan pemilu tahun 99, IPA 3 ketika pemilu 99 yang menang pertama, yang mendapat suara terbanyak adalah PDI. Kedua itu PAN. Ketiga itu masih Golkar. Keempat itu PKB Gus Dur. PDI ini adalah Megawati. Otomatis dong yang harus nanti naik menjadi presiden adalah orang dari PDI, di situ adalah Megawati. Ternyata Megawati, kalau kamu lihat presidennya bukan Megawati ya, tapi Gus Dur ya. Karena pada waktu itu muncul manuver politik yang menyebutkan ABM, asal bukan mega. Kenapa asal bukan mega? Pada waktu itu masih ada pikiran-pikiran sempit yang mengatakan kalau masih ada laki-laki, kenapa harus perempuan yang menjadi presiden? Salah satunya itu. Akhirnya nanti Amin Rais membentuk poros tengah, dan yang muncul bukan yang nomor 2 PAN, tapi yang muncul adalah PKB Gus Dur. Karena memang didukung oleh mahasiswa dan masyarakat, mereka percaya si ustadz ini, si ulama ini, si orang yang paham agama ini akan bisa menenteramkan Indonesia. Itu nanti setelah kita ulangan, kita bahas bagaimana kontroversinya masa pemerintahan Gus Dur. Oke, 3 menit lagi boleh bertanya. Kalau waktunya habis, kamu boleh seperti kemarin ya, Alifian, Japri, dan nanti Ibu akan bahas kembali. Boleh. Waktu 3 menit lagi. Bu mau tanya, Bu. Boleh, Gari. Apa pertanyaannya? Kan kalau saya baca sekarang, katanya kan sampai sekarang Timor Timur itu masih Timor Leste kan sekarang namanya itu masih bergantung ke Indonesia. Itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Oke. Begini. Jadi Timor Leste yang sekarang ini tidak bergantung dengan Indonesia. Mungkin yang kamu baca begini, Kang. Pada waktu itu, Gari, dilakukanlah jejak pendapat ya. Jejak pendapat ada 78% rakyat Timor Timur yang ingin bebas dari Indonesia. Sisanya berapa? 22%. Nah, sisa 22% ini, Gari, ketika Timor Timur benar-benar sudah menjadi negara Timor Timur, tidak diakui oleh pemerintahan Timor Timur. Mereka dianggap berkhianat ketika jejak pendapat. Nah, isi 22 ini akhirnya
diberi satu pulau perbatasan antara Timor Timur dengan Nusa Tenggara. Ibu lupa pulaunya apa ya? Pulau Galang apa pulau apa ya? Nah, inilah si 22% inilah yang akhirnya seolah-olah tergantung ke Indonesia. Ya Indonesia juga nggak bisa melepaskan mereka, ya nggak? Karena mereka setia kan ke Indonesia. Hanya sayangnya mereka kemudian kalah. Mereka atau banyak teman-temannya yang ingin merdeka, independence. Nah, si 22% ini akhirnya dibuang oleh si 78% ini dan akhirnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Gitu. Tidak jadi warga negara Indonesia akan menjadi runyam kembali kalau mereka menjadi warga negara. Nanti kita disangka nyerobot lagi kan ya. Nah, akhirnya ditempatkan di salah satu pulau. Nah, inilah yang akhirnya diberi diberi apapun untuk kehidupan mereka oleh masyarakat, oleh pemerintahan Indonesia. Jadi Timor Leste-nya tidak tergantung dengan Indonesia, tapi si masyarakat yang inilah yang dulu tidak memilih inilah. Jadi seolah-olah kalau orang yang tidak suka kepada Timor Leste, akhirnya ngambil kasarnya saja, oh Timor Leste masih menggantungkan diri ke Indonesia. Jadi sebagiannya menggantungkan diri karena mereka lah orang-orang yang terbuang. Mereka dianggap berkhianat. Tapi sampai sekarang masih begitu nggak, Bu? Masih begitu. Masih begitu, belum ada perubahan. Belum. Nah, jadi ada akhirnya karena mungkin mereka masih punya saudara di Indonesia, ada yang menjadi warga negara Indonesia, saudara-saudaranya atau ikut ke saudara-saudaranya ke Nusa Tenggara, ada. Tapi sebagian ya begitu, tergantung sampai sekarang ini belum terselesaikan masalahnya. Gitu. Jadi bukan Timor Leste-nya, tapi secara kewarganegaraan mereka warga negara Timor Leste gitu ya, Bu? Ya, kalau warga negara mereka harusnya Timor Leste. Karena kan mereka tadinya tinggal di Timor Leste itu kan ya. Itulah kebijakan pemerintahan pada waktu itu sampai sekarang karena mereka dianggap khianat. Nah, namanya juga kan jejak pendapat. Bebas-bebas saja dong mereka memilihkan. Tapi bagi orang yang menang nggak mau. Kenapa dulu mereka seolah-olah tidak setia dengan Timor Leste. Sampai sekarang, Gary. Masalah itu masih sampai sekarang. Walaupun, maaf, masih juga sih banyak orang-orang Timor Leste yang masih merindukan Indonesia. Karena selama 20 tahun. Dengarkan lagi, Gary. Karena ada juga yang mengatakan sebenarnya si 78% itu permainan dari Australia. Sebenarnya tidak segitu banyaknya yang ingin pisah dari Indonesia. Jadi kan di situ ada kepentingan-kepentingan politik Amerika dengan si Australia. Ketika dunia sedang gonjang-ganjing perang dingin, kita kepake untuk menampung Timor Timur. Tapi tadi ada pertanyaan. Tapi ketika sudah selesai, ingin sebagai independen, negara yang merdeka. Tadi dulu, Gary. Nanti kamu boleh bertanya lagi. Ada pertanyaan dari Rizka ya. Ada pertanyaan dari Rizka. Kenapa kok Habibie mencabut TAP MPR nomor 2 tentang P4? Dengarkan Rizka dan kawan-kawan. Karena P4 ini, Pancasila ini dianggap oleh banyak kalangan itu adalah alatnya Pak Harto. Alat politiknya Pak Harto. Diindoktrinasi. Ketika zaman Pak Harto itu juga banyak yang tidak suka, terutama di golongan orang-orang Islam. Di mana dikatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Orang-orang harus mengabdi pada Pancasila. Orang-orang fanatik Islam jelaslah nggak mau. Nggak bisa Pancasila, Quran dan hadis. Nah, akhirnya karena ini dijadikan indoktrinasi, apa-apa salah, tidak Pancasilais,
Nah, akhirnya P4 ini dibubarkan, dihilangkan, karena toh P4 itu hanya penataran-penataran, pencekokan tentang Pancasila. Ya, Pancasilanya masih ada, tapi cara menyekokkannya, alatnya dibubarkan, dihilangkan. Rizka, dengarkan. Pada masa reformasi, ketika P4 itu hilang, dan akhirnya memang Pancasila seolah-olah hilang. Nggak terdengar lagi tuh. Bahkan orang-orang lupa sila 1 sampai sila 5. Bertahun-tahun akhirnya hilang selama reformasi. Nah, kita ketemu lagi dengan Pancasila, merasa memiliki Pancasila ketika Obama datang ke Indonesia, dia fasih menyebutkan sila 1 sampai sila 5, baru kita kehilangan. Oh iya, kita kan punya Pancasila, baru digali kembali, baru orang-orang dites kembali, dan memalukan. Tidak ada yang hafal Pancasila, si pejabat-pejabat negara. Itu Riz. Jadi yang dihilangkan adalah indoktrinasinya. Biarlah Pancasila ada, kita paham Pancasila, tapi nggak dicekokin, mau nggak mau gitu, Riz. Itu ya Rizka ya, makasih ya Riz. Oke Kang Neng, dengarkan, kamu harus bersiap-siap ke pelajaran berikutnya. Kita sudah 5 menit. Yang masih mau bertanya, Japri. Nanti Ibu masukkan ke GCR. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Belajar juga yang baik supaya kamu nanti dapat PTN ya. Amin, amin. Ibu hanya bisa mendoakan kamu ya. Karena prestasi kamu juga prestasi Ibu. Jadi kita saling berdoa. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih.